Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Fadilah, NIM B93218131. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik presentasi yang baik dan efektif. Yang pertama yaitu tunjukkan passion dan sikap semangat Anda. Saat menyampaikan presentasi, tunjukkan passion kita kepada para audiens. Tunjukkan bahwa kita bersemangat dan antusias membawakan tema presentasi tersebut. Kita harus membuat materi presentasi yang menarik, tapi ketika kita menyampaikannya, itu harus membuat kelihatan kompeten. Jadi, kita membuat materi yang bagus, terlihat penyampaiannya yang menarik, dan audiens juga akan menjadi antusias dalam mendengarkan presentasi kita. Passion bisa ditunjukkan dengan rasa percaya diri. Saat kita merasa percaya diri, maka penyampaian presentasi akan menjadi baik. Dan hal itu sangat berpengaruh kepada audiens. Rasa percaya diri kita akan membuat kita lebih bersemangat, dan audiens juga akan bersemangat untuk mendengarkan kita. Yang kedua yaitu mulailah membuka presentasi yang menarik dan memukau. Di sini kesan pertama akan sangat menentukan. Itulah yang selama ini sering kita dengar. Saat presentasi, kesan pertama itu akan ditunjukkan ketika kita membuka presentasi tersebut. 2-3 menit pertama, presentasi akan sangat menentukan apakah audiens akan antusias atau tidak antusias mendengarkan sampai selesai atau tidak. Kalau audiens mau mendengarkan dengan semangat, ditambah melakukan tindakan yang diharapkan, maka berarti presentasi kita tersebut efektif. Banyak presentasi yang gagal menjadi sebuah presentasi yang efektif karena presenter tidak bisa menyampaikan pembukaan presentasi yang menarik. Yang ketiga yaitu sampaikan materi dengan singkat dan jelas. Di sini kita tentu malas untuk mendengarkan orang yang berbicara dengan bertele-tele. Di sini juga para audiens juga akan bosan mendengarkan kita. Saat menyampaikan presentasi, maka mereka akan bosan ketika mendengarkan presentasi yang bertele-tele. Presentasi pun tidak akan efektif. Jadi di sini sampaikan saja poin-poin yang paling penting dari tema presentasi yang kita bawakan. Fokuslah pada pembukaan, penutupan presentasi, karena itulah yang paling penting yang akan diingat oleh para audiens. Yang keempat yaitu bersikap santai dan rileks. Saat menyampaikan presentasi, sebaiknya kita tidak hanya berdiri diam di atas punggung atau mimbar. Kita bisa sambil berjalan-jalan di atas panggung, bahkan sesekali mendekat kepada audiens. Dibutuhkan sikap percaya diri dan rileks dalam menguasai panggung dan audiens. Maka kita tidak membuat batas antara kita sebagai presenter dengan para audiens. Para audiens akan merasa lebih dekat dengan kita. Kalau audiens merasa dekat dengan si presenter, maka mereka akan lebih mempercayainya. Yang kelima yaitu menggunakan bantuan teknologi. Di sini agar presentasi menjadi semakin menarik dan memukau, maka kita bisa menggunakan bantuan dari teknologi. Di sini kita bisa menggunakan handheld remote, atau dengan begitu kita bisa bebas bergerak ke sana dan kemari sambil tetap bisa menunjukkan poin-poin penting yang ada di dalam slide presentasi. Kita bisa memasukkan potongan-potongan animasi atau video yang berhubungan dengan tema presentasi dalam slide presentasi. Dengan cara itu, audiens akan semakin tertarik dan tidak bosan dengan presentasi yang kita bawakan. Yang keenam,
yaitu kuasai peralatan yang ada di sekitar kita. Jadi saat presentasi, kita menggunakan alat bantu seperti proyektor, laptop, handheld remote, walau kita mungkin dibantu oleh seorang asisten untuk mengoperasikan peralatan tersebut, tapi kita juga harus bisa dalam menguasainya. Yang ketujuh, di sini lakukan kontak mata dengan para audiens. Kontak mata sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan audiens. Saat presentasi dilakukan di depan jumlah audiens yang sedikit, proses kontak mata ini akan lebih mudah dilakukan. Tapi jangan khawatir jika kita harus menyampaikan presentasi di depan puluhan atau ribuan audiens, kontak mata tetap dapat dilakukan. Kita tinggal mengarahkan tatapan kita terhadap para audiens yang dianggap dapat mewakili dari sudut tempat-tempat mereka duduk. Jangan lupa untuk tersenyum ketika kita melakukan kontak mata dengan para audiens. Yang kedelapan yaitu kenali audiens. Di sini sangat penting. Kita akan dapat membuat materi presentasi yang tepat jika mengenal siapa saja yang akan menjadi audiens kita. Kita juga akan mengetahui hubungan bagaimana cara yang pas untuk menyampaikannya. Mengenal audiens ini bisa dilakukan dengan melihat latar belakang mereka seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan atau pekerjaan mereka, materi dan gaya penampilan presentasi, dan gaya penyampaian presentasi kita kepada para siswa tentu akan berbeda presentasi di hadapan para bapak ibu guru atau staf sekolah. Yang ke-9 yaitu memperhatikan penampilan kita. Penampilan ini sebagai presenter adalah wujud dari sikap penghargaan diri kita kepada para audiens. Jika kita berpenampilan rapi, maka audiens akan merasa dihargai oleh kita. Yang terakhir yaitu nomor 10, yakni bersikap profesional. Di sini sikap profesional bisa kita tunjukkan dengan datang tepat waktu atau sebelum waktu yang telah ditetapkan. Jadi, kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum tampil. Presentasi pun dapat dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu dia 10 teknik presentasi yang baik dan efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.